teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai teori kepribadian behavioris menurut Skinner. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vina Santika Diana Putri dengan NIM 012 yang akan menjelaskan mengenai teori behavioris menurut Skinner. Yang kedua, ada Nur Fitriatul Hasanah dengan NIM 001 yang akan menjelaskan mengenai eksperimen yang dilakukan oleh Skinner. Yang ketiga, ada Ana Fatmawati dengan NIM 013 yang akan menjelaskan mengenai konsep reinforcement dan perilaku. Dan yang terakhir, ada Maida Wulanur Hayani dengan NIM 032 yang akan menjelaskan mengenai kritik terhadap pendekatan Skinner. Berikut pemaparan lebih lanjut dari materi kami. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori behavioris menurut Skinner. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar. Yang pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi umum, bahkan menjadi asumsi dari semua pendekatan ilmiah. Yang pertama, menurut Al-Wisol tahun 2005, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, menurut A. Supratiknya tahun 1993, tingkah laku merupakan hasil pengaruh timbal balik dari variabel-variabel tertentu yang dapat diidentifikasikan, yang sepenuhnya menentukan tingkah laku. Tingkah laku individu seluruhnya merupakan hasil dari dunia objektif. Lalu yang ketiga, menurut A. Supratiknya tahun 1993 mengasumsikan bahwa seluruh tingkah laku berjalan menurut hukum jelas mengandung implikasi tentang kemungkinan mengontrol tingkah laku. Skinner tidak banyak tertarik pada aspek-aspek tingkah laku yang sangat sukar berubah. Misalnya aspek-aspek tingkah laku yang terutama dikuasai oleh warisan hereditas. Lalu, Al-Wisol membagi tingkah laku menjadi 2, yaitu tingkah laku yang dapat diramalkan dan juga tingkah laku yang dapat dikontrol. Tingkah laku yang dapat diramalkan atau behavior can be predicted atau ilmu bukan hanya menjelaskan tetapi juga meramalkan. Bukan hanya mengenai peristiwa masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya atau diprediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang kedua yaitu tingkah laku yang dapat dikontrol atau behavior can be controlled, yaitu ilmu yang dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Skinner bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya tingkah laku, tetapi Skinner sangat berkeinginan memanipulasinya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, Skinner mengungkapkan dan menganggap kemampuan untuk mengendalikan kehidupan dan perilaku manusia, kemampuan untuk berhasil mengendalikan peristiwa atau perilaku manusia sebagai bukti yang sah dari sebuah teori. Lebih penting lagi, perilaku manusia harus dikendalikan karena Skinner percaya bahwa manusia telah menghancurkan dunia yang ditinggalkannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah. Skinner memahami dan mengontrol perilaku melalui analisis perilaku fungsional. Analisis perilaku dalam hal kausalitas tentang bagaimana respons terjadi sebagai respon terhadap stimulus atau kondisi tertentu. Menurutnya, analisis fungsional menunjukkan bahwa penyebab perilaku itu terutama disebabkan oleh peristiwa atau lingkungan sebelumnya. Skinner percaya bahwa perilaku hanya dapat dijelaskan dan dikendalikan dengan memanipulasi lingkungan di mana organisme berperilaku berada. Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner yaitu eksperimen operant conditioning. Dalam salah satu eksperimennya, Skinner menggunakan seekor tikus yang dimasukkan ke dalam peti atau kandang yang disebut dengan Skinner box. Dalam kotak ini terdiri atas 2 komponen pokok, yaitu manipulandum dan alat pemberi atau reinforcement, yang antara lain berupa wadah makanan.
tingkah laku perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu menurut Skinner yaitu perilaku alami atau innate behavior, yaitu perilaku yang timbul atau muncul karena adanya stimulus yang jelas dan spesifik. Perilaku ini bersifat refleksif. Dan yang kedua yaitu perilaku operan atau operant behavior, yaitu perilaku yang muncul tanpa adanya stimulus yang jelas, namun semata-mata karena organisme itu sendiri setelah mendapat penguatan. Dalam tingkah laku perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu, maka akan ada yang namanya penguat untuk mendukung suatu perilaku tersebut. Di antaranya itu penguatan positif dan negatif. Penguatan positif yaitu stimulus yang apabila diberikan setelah respon akan meningkatkan respon tersebut. Penguatan ini berupa hadiah, contohnya tepuk tangan, senyum, dan reward lainnya. Penguatan negatif yaitu stimulus yang dihapuskan setelah adanya respon dan frekuensi respon meningkat setelah adanya penghilangan stimulus tersebut. Contohnya muka kecewa, shock elektrik, dan bunyi menyakitkan. 3. Konsep reinforcement dan perilaku. Reinforcement atau penguatan adalah bentuk respon yang bersifat verbal atau non-verbal. Adalah bagian dari modifikasi tingkah laku seseorang terhadap tingkah laku orang lain yang memiliki tujuan untuk memberikan feedback dan informasi bagi penerima untuk perbuatannya sebagai suatu dorongan dan koneksi. Tujuan diberikannya penguatan adalah untuk bagian dari suatu kegiatan yang di dalamnya ada proses pembelajaran dan juga mempunyai tujuan yang penting. Menurut Sobi Sutikno, dilain sebagai pendorong agar lebih giat dalam melakukan suatu kegiatan ataupun dalam belajar, penguatan dapat juga meningkatkan frekuensi tingkah laku yang positif. Tujuan dari pemberian penguatan adalah meningkatkan perhatian, meningkatkan motivasi, meningkatkan dan membina tingkah laku agar menjadi produktif. Skinner membedakan menjadi dua jenis perilaku, yaitu 1. Responden behavior, melibatkan respon yang dibuat dan ditimbulkan oleh stimulus yang khusus. Misalnya, ketika lutut diberikan ketukan, maka akan muncul refleks kaki yang tersentak. Perilaku ini tidak dipelajari tapi secara otomatis tanpa dipelajari. Adapun tingkatan yang lebih tinggi yaitu conditioning yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov. Kemudian dikembangkan lagi oleh John B. Watson sebagai dasar penelitian behaviorisme. 2. Operant behavior, perilaku yang muncul karena pengaruh dari lingkungan melalui penguatan. Skinner lebih menekankan pada jenis perilaku ini. Kritik terhadap pendekatan Skinner. Teori ini mendapat beberapa kritikan dari para teoritikus, yaitu yang pertama, teori ini tidak menghargai harkat manusia. Para ahli teori merasa bahwa pandangan Skinner merendahkan kapasitas manusia untuk menggunakan kehendak bebas, dengan kegagalan mempertimbangkan kemampuan manusia untuk berpikir secara kreatif mengenai lingkungannya. Yang kedua, generalisasi dari tingkah laku binatang menjadi tingkah laku manusia terlalu luas dan jauh. Prinsip ini dilakukan melalui penelitian terhadap tikus dan burung merpati. Manusia memiliki kemampuan psikologis yang tidak dimiliki oleh binatang tersebut, seperti kemampuan berbahasa, memberi alasan, dan merenungkan keluaran potensial alternatif di masa depan. Namun, kapasitas tersebut tidak terwakilkan dengan baik dalam teori ini. Yang ketiga, teori ini tidak mampu menjelaskan situasi yang kompleks. Teori ini memang dapat menguji prediksi mengenai pengaruh dari operant conditioning pada respon emosional. Dalam konteks Skinner, seseorang dapat dengan yakin mengetahui stimulus yang mengendalikan perilaku karena ada begitu sedikit stimulus. Namun, dalam dunia sehari-hari biasanya sulit untuk mengetahui apa yang membuat mereka suka dengan sesuatu. Yang kelima, gabungan metode ideografik dan nometris. Dalam penelitian Skinner menimbulkan masalah metodologis.
Metode yang digunakan Skinner dalam menyusun teori tersebut sebagai metode ideografik yang memungkinkan pengkajian individu secara detail. Namun, hasil prosedur yang dilakukan dengan hasil laboratorium menggunakan metode nometris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.